Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tauhid, materi yang ke-13, As-Saffatul Hadiyah wal Arba'un, halaman 41, Al-Wahdatus Sabi'ah, bab yang ke-7, Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7, As-Sihr, sihir, Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru, Latufa, Yaltufu, halus, Azaim, Bainal Qussain, Minas Sihir, jampi-jampi ataupun mantra yang termasuk sihir, Bakhur, kemenyan, Amrodo, yumridu, membuat sakit, An-Nakli, Bainal Qussain, Ad-Dalilun Nakli, dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Khida, memperdaya, Takhilat, khayalan-khayalan, Al-Musya'wiz, pemain sulap, Asya'wazah, sulap, Wakalahu, yakiluhu, meninggalkannya, Ta'ata, yata'ata, menyibukkan diri, Ariq, air liur, In akoda, yan akidu, tersimpul ataupun terkait, Ruqyah, jampi-jampi ataupun mantra, Ta'awuzat, perlindungan, An-nusyrah, bainal qussain, al-ilaju bisihir, nusyrah yaitu mengobati sihir dengan sihir, al-mashur, orang yang disihir. Wa min hadzal nau' sihru saharati fir'aun qala Allahu an, dan yang termasuk pada jenis sihir ini yaitu sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, wa ja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang besar, yaitu yang menakjubkan. Quran surat Al-A'raf ayat 116. Ai fi fannis sihir, yaitu pada seni menyihir. Ma'a anna hibalahum wa isiyahum lam takhruj an kauniha hibalan wa isiyan. Padahal tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka tidak keluar dari bentuknya, yaitu hanya berupa tali-tali dan tongkat-tongkat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa karena sihir mereka, seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut merayap. Quran surat Toha ayat 66. Hukmus sihri wa anwa'uh, hukum sihir dan jenis-jenisnya. Zahaba jumhurul ulama'i ila anna sihra kufur. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya sihir adalah kekufuran. Wa anna muta'allimuhu kafir, dan orang yang mempelajarinya adalah kafir. Wa hadzal hukmu fi ba'di anwa'is sihri allati yusta'anu fiha bisyayatini wal kawakib. Dan hal ini pada sebahagian jenis sihir yang pada sihir tersebut membutuhkan bantuan para setan dan bintang-bintang. Wa amma ma yakunu min babi sya'wazah fala yakfuru sahibu. Adapun sihir dari jenis sulap, maka pelakunya tidak kafir. Wa qad warada fi sunnati aidon anna sahira musyrik, dan terdapat juga di dalam sunnah bahwasannya penyihir adalah pelaku kesyirikan. Fa fil hadis syarif allazi rawahu an-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka terdapat di dalam hadis yang mulia yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man takallafa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang mengikat satu simpulan dan dia meniupkan pada simpulan tersebut, berarti dia telah berbuat sihir. Barang siapa yang berbuat sihir, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa yang membebankan diri dengan sesuatu, maka ditinggalkanlah dia dengan sesuatu tersebut. Hadis riwayat Nasa'i. Bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis nau'an min anwa'is sihir wa hukmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada hadis ini satu jenis dari jenis-jenis sihir dan hukum sihir tersebut. Muhazziran ummatahu min ta'atih, sebagai bentuk peringatan kepada umatnya dari menyibukkan diri dengan sihir tersebut. Fazakara anna min anwa'is sihri an ya'kidal mar'ul uqada fil khuyuti wa nahwi.
Dan beliau menyebutkan bahwasannya yang termasuk jenis-jenis sihir yaitu seseorang membuat simpulan pada tali ataupun sejenisnya. Wa yanfukhu fi tilkal uqadi nafkhan mashuban biriqa, dan meniup pada simpulan-simpulan tersebut yang disertai dengan air liur. Wa zalika anna saharata iza aradu amala sihir aqadul khuyuta wa nafasu ala kulli uqdah. Oleh karena itulah para penyihir apabila mereka ingin melakukan perbuatan sihir, mereka mengikat beberapa tali dan mereka meniupnya pada setiap simpulan. Hatta yanakida ma yuriduna minas sihir, sehingga tersimpulah sihir yang mereka inginkan. Wa yasta'inuna bisyayatin, dan mereka meminta pertolongan setan-setan. Fayusibul mashura biiznillahi ta'ala al-qail, maka terkena sihirlah orang yang disihir dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu, para ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Toha ayat 66. Ilaju sihir, pengobatan sihir. Ilaju sihri yatimmu bi ahadi amrain. Pengobatan sihir bisa dilakukan dengan dua cara. Al-awwal, yang pertama, hillus sihri anil mashuri bisihri mislih. Menghilangkan sihir dari orang yang disihir dengan sihir yang sejenisnya. Wa haza min amali syaitan, dan ini adalah termasuk perbuatan setan. Wa jaa fil hadis an Jabir radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nushrah, faqal huwa min amali syaitan. Telah terdapat di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir yang sejenisnya. Maka beliau bersabda, hal tersebut termasuk perbuatan syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Asani, yang kedua, hillus sihri anil mashuri bil adiyati syar'iyyah wal ilajil mubah. Yang kedua yaitu menghilangkan sihir dari orang yang disihir dengan obat-obatan yang disyariatkan dan pengobatan yang diperbolehkan. Fahaza huwal wajib, maka hal ini adalah perkara yang wajib. Wa jaa fil Qur'anil Karim at-ta'awuzu min syarrin naffasati fil uqada. Telah terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim perlindungan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada simpulan-simpulan. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Fa fi sahihil Bukhari an Aisyah qalat, terdapat di kitab Sahih Bukhari dari Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashi nafasa fi kaffaihi bi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Wabil mu'awwizataini jami'an, dan membaca surat An-Nas dan surah Al-Falaq seluruhnya. Summa yamsahu bihima wajhahu wa ma balagat yadahu min jasadi, dan mengusapkan dengan kedua telapak tangannya ke wajahnya dan apa yang bisa dicapai kedua tangannya pada tubuh beliau. Hadis riwayat Bukhari. Wa anha aidon qalat, dan dari Aisyah juga beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwizu ba'dahum yamsahuhu biyaminih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi salah satu dari mereka dengan mengusapkan kedua tangannya sambil membaca azhibil ba'sa rabban nas washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqama. Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah karena engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saya cukupkan materi tauhid, materi yang ke-13. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.